العالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقه لساني يا Allah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang dan berbagai macam nikmat yang tidak mungkin dapat kita hitung. La nahsuha. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha fa innallaha a'adda fil jannati nuzula." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berangkat ke masjid di pagi hari atau di sore hari, ghada aw raha, fa innallaha a'adda fil jannati nuzula. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk orang tersebut istana di surga. Kullama ghada aw raha. Tiap kali dia pergi ke masjid, di pagi hari, di sore hari, atau bahkan di siang hari. Nah, hadis ini hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di antara hadis atau di antara motivasi yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya agar sholatnya di masjid. Bukan hanya hadis ini, nanti kita akan temukan ada banyak hadis, sampai kemudian ada hadis yang kalau kita belajar ilmu hadis itu nama hadisnya ini termasuk sunnah tamaniyat, adalah sunnah Nabi yang berupa keinginan. Nabi SAW punya keinginan, beliau itu mengumpulkan para pemuda untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu kemudian sweeping gitu ya, kalau bahasa kita sekarang sweeping, mendatangi rumah-rumah para lelaki yang sholatnya masih di rumah gitu. Walaupun belum ada diriwayatkan rumah di zaman Nabi dibakar dikarenakan tidak sholat berjamaah. Nah, kita pahami ini bagian dari motivasi Nabi agar para sahabat sholatnya di masjid. Dan ini bagian dari cara Nabi SAW agar orang sholatnya di masjid dan agar orang bisa ditarbiyah, agar orang bisa dididik sedemikian rupa sehingga ketika sudah datang ke masjid, menjadi ahli masjid, menjadi jamaah masjid, nanti ada yang berubah dari kesehariannya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan ini, Nabi SAW betul-betul menggiring para sahabat agar ke masjid. Maka ada riwayat di mana Nabi SAW, riwayat yang masyhur sekali, iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada riwayat juga mengatakan di awal bulan Ramadan. Sampai-sampai kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW, karena Nabi SAW ya'takif fi akhiril ashri min Ramadan hatta tawaffahu Allahu. Rasulullah itu, kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, selalu iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Artinya betul-betul di bulan Ramadan itu kedekatan Rasulullah dengan Allah itu makin dekat dan medianya adalah di masjid. Kebiasaan itu dilakukan Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Dan kemudian kebiasaan itu dilanjutkan oleh keluarganya. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, satu hal yang ingin saya tanamkan atau satu hal yang ingin saya sampaikan, kalaulah tadi Rasulullah SAW mengatakan yang berangkat ke masjid itu dijamin bakal dapat istana di surga, atau dalam riwayat yang lain, kalau ada orang sholat, man shalla lillahi arba'ina yawman fil jamaah kutiba lahu baro'atan. Orang yang sholat 40 hari berjamaah, kata Rasulullah, ditulis kalau orang tersebut akan terbebas dari 2 hal.
Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Akan ditulis, akan ditetapkan si fulan ini karena sholatnya di masjid terus-terusan, maka si fulan ini akan terbebas. Yang pertama terbebas dari neraka, yang kedua terbebas dari kemunafikan. Nah, kalau ada orang terbebas dari neraka dan dijamin masuk surga, sebutlah bapak-bapak ini ya, yang insya Allah sholatnya di masjid kalau subuh terutama ya. Kalau bisa Pak, jangan masuk surga sendirian Pak, bawa anaknya juga gitu. Bawa keluarganya juga ya, sehingga nanti insya Allah kita masuk surga sekeluarga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an, ada keluarga-keluarga tertentu alhaqna bihim zurriyyatahum, kami kumpulkan mereka di surga dengan keluarga dan anak keturunannya. Itu juga kalau kita lihat nanti dalam Al-Qur'an, para nabi itu selalu berdoa agar dia dan keluarganya itu selamat. Oh, banyak banget doanya. Misalnya Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal saleh ini dari saya dan anak saya. Atau dalam ayat yang lain Ibrahim doa begini, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah pada anak keturunanku itu seorang rasul dari kalangan mereka ya Allah. Ya Allah, rasul tersebut adalah rasul yang membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah. Rasul tersebut adalah rasul yang akan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Rasul tersebut adalah rasul yang akan mensucikan hati mereka. Dan benar saja, sepeninggalan Ibrahim alaihissalam, maka nabi dan rasul selanjutnya adalah keturunan Ibrahim alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah generasi terakhir dari para nabi dan dia adalah keturunan Ibrahim alaihi salam. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini momen ya kita bagaimana meningkatkan ketakwaan, bukan hanya kita, tapi keluarga kita juga. Kan kalau kita lihat Ramadan itu dari ilmu ta'lil namanya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi fungsi atau tujuan dari puasa atau bulan Ramadan ini adalah membentuk pribadi-pribadi bertakwa. Kalau kita lebarkan lagi, membentuk keluarga-keluarga bertakwa, membentuk masyarakat bertakwa. Harusnya Ramadan dan puasa di bulan Ramadan ini ampuh. Karena ini adalah metode yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan bukan hanya kepada umat Muhammad, tapi juga alal ladzina min qablina, kepada umat-umat sebelum kita. Ampuh. Kalau sekarang enggak ampuh, mesti ada sesuatu yang salah nih dalam pengamalan dan pelaksanaan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Benar enggak? Iya. Karena dulu ampuh sekali. Ampuh sekali telah Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kita, dan fungsinya itu agar membentuk pribadi, keluarga dan masyarakat yang bertakwa. Dan harusnya setelah Ramadan ini ketakwaan itu meningkat, dan itu indikatornya adalah masjid makin ramai, ya kan? Terus kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan keibadahan itu di masjid. Nah, itu yang ditanamkan Rasulullah kepada para sahabat. Ya. Sehingga dahulu para sahabat itu kalau terkait dengan buka bersama, karena Rasulullah mengatakan man aftara shaiman fakana lahu mithal ajr fa'ilihi, yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Itu para sahabat itu setiap harinya itu kayak berburu. Ibnu Mas'ud diriwayatkan tiap harinya itu cari orang dan kemudian semacam tanda kutip memaksa orang-orang berbuka di tempat dia atau berbuka bersama. Dia udah siapin tuh bekalnya. Nah, ini kan indah ya. Kalau kemudian kita satu RT satu RW kali ini ya buka bersama di masjid, dan itu tanda kutip menjadi kebiasaan masjid kita. Segala makanan ada di situ. Pokoknya pada bulan Ramadan semua bahagia deh. Dan akan menjadi kenangan manis untuk anak-anak kita. Terus terang saya ini kalau ditanya salah satu kenangan manis saya waktu kecil tuh, mungkin salah satu kenangan manis saya itu Isra Mi'raj Pak, atau Maulid, beneran.
Karena kalau Isra Mi'raj bisa makan kue, benar nggak Pak? Sama, ada yang sama sama saya nggak nih? Sama ya Pak ya? Zaman itu kan kue susah Pak. Jadi kalau udah Isra Mi'raj seneng banget kita. Ya walaupun mungkin waktu itu kita berisik kali ya, sama kali ya sama saya, berisik. Kadang-kadang juga nggak dengar apa yang disampaikan ustadznya, tapi pokoknya bahagia aja. Lah, karena membahagiakan orang beriman ini termasuk amal soleh loh. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah ayul a'mali afdol, ya Rasulullah amal yang paling afdol itu apa? Amal yang paling baik itu apa? Amal yang paling mulia itu apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antudkhil as-surur fi qulubil mu'minin. Kamu memasukkan rasa kebahagiaan kepada hati orang-orang beriman. Ini kalau anak-anak kita nih ayo difasilitasi oleh masjid nih ya. Ayo buka bersama di masjid. Ayo semua guyup biar kelihatan kayak masyarakat Rasulullah nih. Lalu dia melihat segala hidangan ada di situ. Bahagia sekali dan jadi kenangan baik untuk dia. Benar gak? Jadi kemanapun nanti anak kita nih pindah berdiaspora begitu ke masjid. Kenapa? Dulu ingatan dia tuh, dulu kalau saya itu bulan Ramadan di masjid saya itu meriah sekali. Pokoknya di tempat saya juga harus gitu. Dimanapun saya pindah masjidnya, saya akan aktif di masjid dan saya akan buat meriah masjidnya. Semua kegiatan peribadatan, semua kegiatan kebaikan di masjid tuh, gitu. Dan itu yang dilakukan Rasulullah, ya enggak? Rasulullah itu kan mendidik para sahabat, sehingga para sahabat itu sehari 5 kali ketemu dengan Nabi. Bahkan Nabi kadang-kadang sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu itu di masjid ketika setelah sholat. Kan banyak riwayatnya. Nabi sholat subuh nih, tiba-tiba senyum, insarafa ilaihima, kata Abu Hurairah. Nabi langsung kemudian melemparkan wajahnya melihat kepada keduanya. Kedua yang dimaksud di sini adalah Abu Talha dan sahabat Nabi yang lain. Kemudian Nabi katakan, Allah tertawa, laqad hikallahu fil barihah. Allah tertawa gara-gara perbuatan kalian berdua. Lalu kemudian menurunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Turun tuh surat apa tuh ya? Surat Al-Hasyr. Dan itu di masjid. Para sahabat juga begitu. Para sahabat ini kan orang sibuk ya. Saya kira nggak ada yang lebih sibuk dibandingkan para sahabat. Abu Bakar tuh pengusaha, Umar tuh pengusaha, Utsman bahkan pengusaha multinasional. Pengusaha tuh Pak, untuk menjamin sustainabilitas dari usahanya, dia nggak punya jam kerja. 2 kali 24 jam itu masih kurang untuk mikirin ya bagaimana usahanya itu sustainable dan maju. Utsman itu kan diriwayatkan, Utsman itu kan pengusaha multinasional. Kalau di musim panas dagangnya ke utara, ke Syam. Kalau di musim dingin dagangnya ke Yaman dan ke berbagai ilaf atau jalur dagang atau jalur perniagaan lainnya. Sampai-sampai pernah diriwayatkan Utsman tuh kalau pulang keuntungannya tuh mesti dipikul oleh kendaraan, atau waktu itu kendaraannya masih onta, belum Pajero Pak, belum truk kali ya, mesti dipikul oleh onta, berapa ratus ekor onta. Nah, Khulafaur Rasyidin yang sibuk-sibuk itu sholatnya di masjid loh. Bahkan Umar ketika zaman kepemimpinannya, nemuin Umar tuh di masjid. Tidur siangnya Umar di mana? Di masjid, diriwayatkan begitu tuh. Sampai para sahabat yang tadi kita bilang super sibuk itu, karena saking kan sering di masjid atau dalam artian sholatnya selalu di masjid, Umar itu diriwayatkan ketika ngimami sholat subuh ditusuk oleh orang munafik namanya Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Benar kan? Abu Lu'lu'ah, orang Majusi, orang Persia. Karena waktu zaman Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Persia, benci sekali Persia, sehingga menurunkan atau mengirimkan tim sabotasenya. Umar, khalifah, pimpinan tertinggi, sholatnya di masjid, nggak di rumah sholatnya, di masjid dan ngimamin. Pas ngimamin sholat subuh ditusuk sama Abu Lu'lu'ah. Karena luka itulah kemudian Umar wafat. Ali juga begitu, mau berangkat sholat subuh, sebelum sampai masjid, di sekitaran masjid ditusuk sama Ibnu Muljam Al-Khawarij, seorang Khawarij namanya Ibnu Muljam.
Jadi kita tuh kalau kebiasaannya sholat di masjid, kadang-kadang kita dimatikan dalam kebiasaan itu. Naudzubillah ya, kalau kebiasaan kita tuh dengar-dengar lagu gitu ya. Pas dengar-dengar lagu, pas gini-gini, Allah wafatkan sesuai dengan kebiasaan kita, Pak. Tapi alhamdulillah sekali nih kalau kita kebiasaannya sholat berjamaah di masjid, lagi sujud tersungkur, Allah wafatkan, kan husnul khatimah. Nah, untuk itu khususnya nih ya, para ayah yang hadir pada kesempatan kali ini tugas kita ini menggiring keluarga kita ke jalan Allah, menggiring keluarga kita ke jalan surgawi. Kalau tadi Rasulullah mengatakan yang sholat berjamaah di masjid, maka dia berjalan ke masjid di pagi hari, sholat berjamaah di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk dia istana di surga. Ya kalau bapak masuk istana ya bawa juga dong ibunya, Pak. Nah, jangan ditinggalin ibunya, ntar nggak masuk istana lagi ibunya, ya anaknya juga. Apalagi kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, ternyata Pak kalau kita buat perbandingan, mungkin metodologinya adalah metodologi perbandingan ya, antara ayat yang berbicara ayah dengan ayat yang berbicara ibu, ternyata ayat yang berbicara tentang ayah itu lebih banyak, nggak sebanding juga. Ayah itu diulang-ulang di berbagai macam ayat, bahkan di berbagai macam surat. Bahkan kalau kita sebutkan ya, atau kalau kemudian kita melakukan analisis perbandingan surat yang berbicara tentang sosok ayah dengan surat yang berbicara tentang sosok ibu atau wanita ya, itu akan kita dapati mayoritas surat yang berbicara tentang ayah dan lelaki itu lebih banyak. Surat yang berbicara tentang wanita dan ibu cuman paling kita dapati surat Maryam. Surah An-Nisa itu kan bukan berbicara tentang sosok ibu. An-Nisa wanita secara umum. Kalau surat yang berbicara tentang sosok lelaki dan ayah itu kan banyak sekali. Surat Muhammad, Ibrahim, Yunus, Yusuf. Bahkan yang tidak nabi pun ada. Luqman. Dan sengaja Allah ceritakan Luqman itu sebagai seorang ayah kan gitu. Dan spesifik lagi Luqman diceritakan sebagai seorang ayah, terutama ketika Luqman memberikan nasihat-nasihat atau memberikan pelajaran-pelajaran kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Spesifik banget tuh. Memang betul-betul surat Luqman berbicara tentang sosok ayah, dan sosok ayahnya di situ adalah komunikasi dia dengan anaknya ketika dia memberikan pengajaran kepada anaknya. Ada lagi surat berbicara tentang keluarga. Keluarga Imran. Ya, saya nggak tahu kenapa dibaca Ali di Indonesia. Karena secara i'rab mungkin harusnya bacanya Alu Imran. Ya, yang kalau kemudian kita terjemahkan secara harfiah artinya keluarga Imran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mesti mengangkat keluarga Imran? Jadi nama surat dan kisah keluarga Imran berulang-ulang, bukan hanya pada surat Alu Imran atau Ali Imran tadi. Kan Imran punya anak namanya Maryam, Zakaria. Kemudian punya cucu Isa bin Maryam. Ini kan Allah ingin kasih tahu ke kita, harusnya keluarga tuh kayak gitu ya. Ini ada ayah punya anak, anaknya saleh dan salihah. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim itu menceritakan begini, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Maryam itu ibnata Imran, putrinya Imran, dan dia punya karakter atau sifat, bahasa Arabnya karakternya atau sifatnya itu ahsanat farjaha, menjaga kehormatannya. Begitu. Sampai ada cerita di dalam Al-Quran atau surat di dalam Al-Quran, surat tentang keluarga, yaitu keluarga Imran. Artinya ini apa Pak? Artinya ini pelajaran penting bagi kita, bagi seorang ayah khususnya. Harusnya kitalah yang paling berperan untuk menggiring keluarga kita ini ke jalan Allah, untuk menggiring keluarga kita ini ke jalan surgawi. Dan Ramadan ini momen. Kan Ramadan ini tadi kita sebut fungsinya itu la'allakum, membentuk pribadi, keluarga dan masyarakat bertakwa. Dulu ini efektif banget. Umat-umat sebelum kita dididik oleh Allah untuk menjadi masyarakat atau menjadi keluarga yang bertakwa itu melalui puasa di bulan Ramadan.
Nah, harusnya ini juga efektif untuk kita. Selesai bulan Ramadan, keluarga kita makin bertakwa. Indikatornya apa? Sholatnya di masjid. Bapaknya, ibunya, anaknya di masjid. Indikator lainnya apa? Baca Quran. Banyaklah indikator-indikator lainnya ya. Keluarganya makin bertambah. Takwa intinya. Apalagi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Rasulullah itulah kalau berbicara tentang ayah ya, Rasulullah itu pernah diperintahkan oleh Allah selaku ayah. Nanti bapak-bapak bisa buka dalam surat Thaha ayat 132. Allah mengatakan gini, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya Muhammad, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan ajarkan kepada keluargamu untuk sabar melaksanakan salat. Ini para sahabat ngelihat perintah kepada Rasulullah ini itu bukan hanya perintah kepada Rasulullah saja, tapi perintah kepada seluruh ayah dari umat Rasulullah. Makanya diriwayatkan kalau bapak-bapak baca tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengutip sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa Umar Ibn Khattab itu membangunkan anaknya untuk sholat malam, untuk sholat subuh. Bahkan Umar bin Khattab itu kalau sholat malam bacanya dikeraskan, dikencangkan. Begitu ditanya alasannya kenapa membaca surat kenceng pada sholat malam, beliau membacakan ayat ini, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat, ajarkan keluargamu untuk sabar melaksanakan sholat. Artinya apa hadirin yang dimuliakan Allah? Umar melihat bahwa, atau Umar dan para sahabat tentunya melihat perintah kepada Rasulullah ini bukan hanya perintah kepada Rasulullah, tapi perintah kepada seluruh ayah. Kalau kaidahnya kemudian ada kaidah yang termasuk dari ayat yang kita bahas ini, lahir sebuah kaidah bunyinya begini, khitabun ala Rasulillah, khitabun ala ummatihi malam yarid ad-dalil yukhassisuhu. Khitab atau perintah kepada Rasulullah sejatinya adalah perintah kepada umatnya selama tidak ditemukan dalil yang mengkhususkan kalau perintah itu untuk Rasulullah. Dan kaitannya memerintahkan anak, dalam hal ini anak ya, bagian dari keluarga, atau istri lah, istri dan anak untuk melaksanakan sholat, dan bukan hanya sholat sebenarnya, untuk melaksanakan ketakwaan-ketakwaan yang lain. Ini sebenarnya tanggung jawab ayah, begitu, tanggung jawab ayah. Bahkan sekali lagi Al-Quran itu menegaskan sosok ayah lebih dominan dibandingkan sosok ibu. Bapak kalau baca ya surat Ibrahim atau kisah Ibrahim, karena nanti surat Ibrahim atau kisah Ibrahim kan bukan hanya dalam surat Ibrahim kan. Beberapa tadi yang kita bacakan itu justru dalam surat Al-Baqarah. Kita akan mendapati Ibrahim interaksinya dengan keluarganya. Bukan hanya Ibrahim dengan interaksinya dengan masyarakatnya. Artinya ketika Allah berbicara tentang kisah Ibrahim, bukan hanya mengangkat dakwah Ibrahim kepada keluarga, kepada masyarakat, tapi justru mengangkat dakwah Ibrahim kepada keluarganya. Dan kita sering sekali itu akan ketemu. Nuh juga gitu. Kalau kita baca surat Nuh, yang didakwahin Nuh keluarga kan. Artinya ada ayat di mana Allah menceritakan kalau Nuh itu dakwah ke masyarakat, dakwahnya itu bertahun-tahun. Kalau didakwah makin bengal, ya kan? Dikasih tahu makin telinganya ditutup, sarungnya diangkat, ditutup mukanya. Tapi kita akan menemukan puzzle-puzzle dari kisah Nuh itu berbicara dia dan istrinya. Istrinya diajak ke jalan Allah, dia dengan anaknya. Alhamdulillah Pak, istri kita bukan istrinya Nuh. Wah ribet gitu kalau dapat istri kayak istrinya Nuh alaihi salam atau ke istrinya Lut. Nggak ada Pak ya di sini istrinya Lut ya. Dan ibu-ibu alhamdulillah suaminya nggak ada yang suami Firaun. Lah, Ibunda Asyah binti Muzahim itu kan diuji oleh Allah. Iya kan? Diuji suaminya Firaun, sementara dia adalah wanita mukminah. Sampai dia berdoa begini. Ya Allah, ibnili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Kenapa? Rumah di dunia udah tidak menawarkan ketentraman, sudah tidak menawarkan kebahagiaan. Istri mau ke surga, suami mau ke neraka.
Tapi begitupun ibrohnya, pelajaran pentingnya, ternyata Ibunda Asiyah binti Muzahib diuji dengan suami seperti itu nggak minta cerai Pak, nggak minta pisah Pak. Padahal suaminya kan kayak begitu banget tuh ya, sampai Ibunda Asiyah binti Muzahib tuh minta, ya Allah bangunin aja lah rumah di surga ya Allah, karena rumahnya di dunia ini udah nggak enak lagi, udah nggak tentram, nggak sakinah, nggak mawaddah gitu. Nah itu Bu, ibrah pentingnya Bu, ibu-ibu nggak diuji dengan suami kayak Firaun gitu. Nah oleh karena itu harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Mendorong suami ke masjid Bu. Udah didorong belum Bu suaminya ke masjid? Ada nggak yang tadi mendorong suaminya ke masjid? Hah? Ada ya? Alhamdulillah. Iya, jadi gini, ada satu hal yang penting nih, namanya ilmu munasabat. Ilmu munasabat itu ilmu korelasi. Pakarnya di Indonesia bahkan di dunia itu Pak Quraish Shihab tuh, Profesor Quraish Shihab. Jadi apa keterhubungan satu ayat dengan ayat yang lain, bahkan satu kata dengan kata yang lain dalam satu ayat, antara ayat pertama dengan ayat terakhir, antara ayat pada satu surat, ayat terakhir pada satu surat dengan awal ayat pada surat yang lain, atau keterhubungan antara satu surat dengan surat yang lain. Jadi guru saya itu, buya saya itu, Profesor Yunahar Ilyas, itu menuliskan dalam bukunya Ulumul Quran, mengutip pendapat Imam Zamakhsyari. Kan kita tuh sering bertanya-tanya Pak, wahyu yang pertama kali turun surat apa Pak? Kok surat Al-Alaq tidak diletakkan menjadi surat pertama Pak? Justru surat pertama itu suratul Fatihah, surat kedua itu suratul Baqarah, dan mayoritas surat ayat-ayat dalam suratul Baqarah adalah ayat-ayat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, atau disebut dengan surat Madaniyah. Karena Al-Quran itu kalau kita belah dua, maka ada ayat-ayat bahkan surat yang turun di Mekah dan sekitarannya, atau kalau secara kesejarahan sebelum Rasulullah hijrah, dan ada ayat serta surat-surat yang turun di Madinah dan sekitarannya, atau kalau pendekatan sejarahnya pasca Rasulullah hijrah. Nah suratul Baqarah itu ayat-ayatnya turun setelah Rasulullah hijrah, jadi ayat-ayat terakhir begitu, tapi oleh Rasulullah diletakkan menjadi surat kedua. Kan surat atau mushaf yang kita kenal ini, urutannya itu dan peletakan ayat-ayatnya itu kan dari Rasulullah. Rasulullah memerintahkan ayat ini letakkan di surat ini, surat ini diletakkan di sini. Nah pertanyaannya, apa keterhubungan dan apa hikmahnya? Nah Imam Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala itu melihat begini, suratul Fatihah itu kan surat yang berbicara tentang tauhid. Bahkan inti dari Al-Quran itu ada pada suratul Fatihah, dan inti dari Al-Quran itu ada pada ayat Allah, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Sampai Imam Ibnu Qayyim itu buat buku namanya Madarijus Salikin yang coba untuk menafsirkan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, karena inti dari Al-Quran adalah tauhid. Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, ya Allah hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah kemudian oleh Rasulullah diletakkan suratul Baqarah sebagai surat selanjutnya, dan Imam Zamakhsyari mengatakan begini, ini sebagai pelajaran untuk kita. Dalam suratul Baqarah itu ada pribadi yang pertama kali melakukan pengingkaran, bukan gak yakin Allah, bukan gak percaya sama Allah. Saya mungkin pernah menyampaikan di majelis ini bahwa iblis itu bisa dikatakan makhluk yang paling yakin dengan mungkin untuk masyarakat Islam tertentu dia lebih yakin. Kenapa? Karena keyakinannya itu sudah dibuktikan gitu. Istilahnya itu ada yakin, kemudian ainul yakin, kemudian terakhir hakul yakin. Iblis itu kan udah komunikasi dengan Allah. Makanya iblis ketika memohon atau ketika meminta, dia nggak meminta kepada selain Allah, langsung dia katakan fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah. Bayangkan Pak, iblis ketika minta kepada Allah sambil menyanjung-nyanjung Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah, dengan izzahmu ya Allah,
izinkan saya untuk menyesatkan mereka. Begitu. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita setelah suratul Fatihah yang menerangkan tentang inti dari Al-Quran yaitu tauhid, maka ada pribadi yang pertama kali melakukan pengingkaran, dan nanti ke depan karena kisahnya berulang-ulang dalam berbagai surat, ini sebagai informasi kepada kita, ada loh pribadi yang bengal kayak iblis. Percaya Allah ada, yakin Allah ada, nggak usah ditanya kepercayaannya, keyakinannya, tapi bersamaan dengan kepercayaannya dan keyakinannya bengal, nggak mau tunduk kepada Allah. Ada nggak kayak itu? Oh banyak Pak ya, banyak begitu. Terus kemudian ada juga masyarakat, dalam surah Al-Baqarah juga, masyarakat yang yakin seyakin-yakinnya Allah ada, percaya sepercaya-percayanya Allah ada, tapi nggak mau tunduk kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah, yaitu masyarakat Bani Israel. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kata Imam Zamakhsyari, untuk menghadapi pribadi kayak iblis dan masyarakat kayak Bani Israel itu yakin banget tuh Allah, yakin banget ajaran para nabinya, maka mayoritas nabi itu kan dari mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Dibunuh nabinya, Pak. Qatalul anbiya. Nah, untuk menghadapi pribadi dan masyarakat yang seperti itu dibutuhkan Ali Imran, dibutuhkan keluarga-keluarga yang kuat atau penguatan keluarga. Jadi kalau Islam ini mau maju, salah satu benteng atau salah satu metodologi, bentengnya tetap, kalau kita mau dirusak bentengnya keluarga. Kalau mau maju pun melalui penguatan keluarga. Gitu. Kita nggak bisa kalau hanya melakukan metodologi kekerasan. Misalnya ada kemaksiatan di Piladagu, tiap malam Ahad, wah di sana tuh, aduh ampun deh. Apalagi kalau berbicara tentang kerusakan hari ini Pak ya, wawancara saya misalnya, atau wawancara, wah sekarang gak usah diwawancara Pak, datanya terlalu banyak. Anak-anak itu kan suka buat kontennya kan yang begitu-gitu. Coba Bapak ikuti TikTok, walaupun saya tahu udah nggak zamannya, bukan zaman Bapak lagi, udah mulai bingung, nih gimana sih gitu ya. Atau Instagram lah yang agak smooth dikit. Itu anak-anak trennya sekarang tuh anak-anak berbicara. Mereka Telegram itu berbicara, dan itu disaksikan oleh bukan hanya ratusan, ribuan bahkan 1 jutaan ya. Ketika dia mengatakan, ada Telegram ngomong begini, menurut saya sih, atau kalau bahasa dia kan ini, menurut aku sih, apa salahnya kalau aku kemudian, maaf sekali, sekarang lebih vulgar mereka cerita, apa salahnya kalau aku nggak virgin, apa salahnya kalau aku open BO, kan badan aku nggak nyusahi kalian, aku nggak minta duit sama kalian, bla bla, masih panjang, itu masih mukaddimahnya doang Pak. Dia cerita misalnya keasikan dia party, 4 perempuan lawan 7 laki-laki, itu diceritain sama dia lagi detail. Yang ngelihat tuh kan ribuan anak muda, dan itu menginstal kepala mereka, sehingga nanti kalau kita ngelarang anak-anak, dia ngerasa benar tuh, kok ngelarang sih, mata lu aja yang jorok begitu, udah jelas-jelas dia pakai hotspot. Malah kita yang dikata-katain jorok, malah kita yang dikata-katain nggak benar. Udah ngerasa nggak gitu Pak, kalau ada perempuan atau orang tertentu kita nasihati, dia merasa benar dan dia kemudian nyerang kita balik. Itu saya nggak bisa membayangkan ya 10 tahun ke depan setelah hari ini kayak apa nanti. Nah itu cara menghadapi kayak begitu tuh pendekatan penguatan keluarga Pak. Nah bapak-bapak harus kayak Ibrahim, komunikasi dengan dengan anak. Sampai kalau bisa anak itu diwawancara, sebenarnya isi kepala anak kita itu apa sih? Jangan-jangan isi kepala anak kita itu setelah kita korek-korek rusak begitu. Dan kita karena nggak komunikasi, kita nggak tahu, kita pikir anak kita lurus-lurus saja. Jangan-jangan anak kita yang Telegram tadi yang kita omongin. Itu kan Telegram itu kan ada ayahnya kan, ada emaknya kan. Iya kan? Dan saya dengar banget waktu itu dia ngomong begini, saya sih kepingin jadi artis porno, mama saya udah izinin kok. Kan kepala kita pusing tuh Pak denger begitu.
Dan itu mempengaruhi banyak orang. Kalau saya ngomong, yang dengar berapa orang sih? Kalau dia ngomong 1.000, 2.000, 10.000, sejuta, begitu. Maka hari ini kita kadang-kadang jadi kaget gitu ya, ketika misalnya kasus Sukabumi ada seorang ibu itu apa ya kita bilang, mau dibilang perkosa, dia nggak maksa anak laki-lakinya. Jadi anak laki-lakinya itu digagahi, 2 anak laki-lakinya. Itu kan kasus berapa tahun yang lalu. Dan itu gunung es, yang kelihatan itu kan itu, tapi pada kasus-kasus yang lain kan tidak terungkap. Atau kemarin kasus di Jambi, Pak. Ibu usia 25 tahun memperkosa 11 anak laki-laki. Jadi sekarang predator seks itu bukan laki-laki lagi. Ibu-ibu juga bisa begitu. Sekarang saya takut ngeliat ibu-ibu di belakang nih. Dan jangan saya nanti dijegat, ya kan? Iya. Bapak-bapak harus takut juga nih, Pak. Zaman udah terbalik, Pak. Kita bukan pemangsa lagi, Pak. Kita ternyata juga gitu. Maka untuk menghadapi kerusakan-kerusakan ini butuh penguatan keluarga dan fungsi bapak nih. Fungsi bapak nih mesti didorong. Kan kalau kita lihat ya, Ibrahim atau nabi-nabi yang lain, Nuh, Lut, itu kan komunikatif. Ibrahim itu kan ngomong sama Ismail, komunikasi ya. Nah ini harusnya jadi inspirasi kita juga nih Pak. Kita harus banyak komunikasi dengan anak-anak kita ya, bapak dan ibu juga lah sama. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Pak betul-betul bisa menjadi Ramadan berkesan, dan kita mulai dari penguatan keluarga dan penguatan masjid Pak. Ini kan kalau saya lihat sholat subuhnya aja ngeluber nih, udah kayak sholat Jumat. Wah, udah cocok tuh. Nanti dari sini nih kebangkitan Islam nih. Nah, nanti jangan berhenti di situ aja, buka bersamanya rame ya, dan penguatan lainnya. Tarawehnya rame, sholat zuhur jamaahnya rame, masjidnya makmur, jamaahnya juga makmur begitu. Buka bersama 1.000 orang begitu, karena 1 RW ya kan. Wah, itu bisa viral Pak. Luar biasa, nanti banyak yang datang kemari meliput begitu. Dan kalau itu berhasil, itu akan jadi pilot project yang akan di copy paste. Oke, mungkin sampai di sini aja hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mudah-mudahan saya doakan masjid kita ini bisa menjadi pusat kegiatan Islam, masyarakat kita bisa menjadi masyarakat yang bertakwa. Insyaallah nanti masjid kita makin makmur, jamaahnya juga makin makmur. Ini saja. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.